Nama saya adalah Ayu Parasusanto, mahasiswa Universitas Argopulo Jember yang akan memberikan atau membuat video UAS tentang mata kuliah kesulitan belajar dan lamban belajar yang diampu oleh dosen Bu Rena. Nah, di sini tugasnya adalah meresum sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par. Nah, ini adalah film dari India, menceritakan tentang kehidupan sekeluarga yang memiliki 2 orang anak yang sedang menuntut ilmu pendidikan. Nah, di sini 2 orang anak ini sangat berbeda sekali, jauh berbeda sekali. Dan perawatan orang tuanya, pelayanan orang tuanya terhadap 2 orang anak ini juga sangatlah berbeda. Yang pertama dia laki-laki, yang kedua juga adiknya itu laki-laki. Nah, 2 anak laki-laki ini sangatlah berbeda dari sifatnya, dari sikapnya, dari kemampuannya dalam belajar, kemampuan dalam pendidikannya juga. Mereka sangatlah jauh berbeda. Nah, di sini masalah yang dibahas atau masalah yang timbul itu adalah dari si adiknya. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang lamban belajar dan kesulitan belajar. Nah, lamban belajar ini adalah kondisi di mana seorang anak ini prestasinya itu jauh lebih rendah dari teman-temannya atau dari anak seusianya pada umumnya. Namun, jika kesulitan belajar ini adalah di mana kondisi peserta didik ini ada gangguan dalam melakukan atau melalui proses pembelajaran dengan baik. Entah itu ada gangguan di dalam dirinya atau itu bisa berasal gangguan dari sosialnya. Entah itu dia karena stres, karena dia terlalu diforsir, maka dia memiliki gangguan sehingga dia sulit untuk mencerna atau mengerti tentang apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, kondisi dalam film ini, Tare Zameen Par ini, Ihsan. Nah, Ihsan ini adalah adiknya. Nah, Ihsan ini menurut saya itu dalam kategori kesulitan belajar dan juga dapat dikategorikan juga dalam lamban belajar. Kenapa dia kesulitan belajar? Karena dia tidak bisa membedakan salah satu huruf atau dia biasanya menuliskan kata-kata itu dengan terbalik. Misalkan huruf B itu dia akan bingung, jika B kecil dengan P kecil itu dia akan bingung. Jadi dia itu akan bingung, dia bingung dengan tulisan-tulisan atau huruf-huruf yang menurut dia itu hampir sama. Jadi dia mau menuliskan huruf-huruf itu, dia akan membuat isi kepalanya itu berputar-putar sehingga dia tidak bisa menuliskan apa yang ada di pikirannya. Nah, lamban belajarnya adalah karena si Ihsan ini ketinggalan oleh teman-teman sebayanya. Prestasinya dia jauh lebih rendah dari teman-teman sebayanya. Sehingga dalam ulangannya ataupun tugasnya dia sangat memiliki nilai yang sangat amat rendah. Tetapi berbeda dengan kakaknya. Kakaknya ini adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Setiap hari dia hanya fokus pada belajar. Maka dari itu, sang ayah itu sangatlah terfokus kepada si kakak. Nah, kenapa seperti itu? Karena si Ihsan ini setiap harinya itu hanyalah suka bermain dan menggambar ataupun mewarnai dan melukis. Namun ibunya itu tidak seperti ayahnya yang hanya terfokuskan kepada sang kakak karena sang kakak pintar, karena sang kakak prestasinya tinggi, prestasinya sangatlah memuaskan dan membanggakan. Tetapi ibunya ini paham bahwa Ihsan itu memang
anak yang istimewa. Namun sang ibu ini tidak mengerti betul, tidak 100% mengerti bahwa ada gangguan di dalam diri Ihsan. Dia hanya berpikir bahwa Ihsan ini anak istimewa, bahwa Ihsan ini tidak sama dengan kakaknya. Maka dari itu Ihsan ini butuh uluran tangan, butuh tuntunan untuk menyemangati dia agar dia bisa menjadi anak yang pintar. Ibunya hanya berpikir seperti itu. Namun ayahnya sudah menjustifikasi Ihsan bahwa Ihsan ini adalah anak yang seperti anak yang bodoh, anak yang gak nurut, pembangkang, karena dia tidak sama dengan kakaknya yang jauh lebih pintar daripada dia, sehingga dia setiap harinya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari ayahnya, seperti dia dimarahi ketika dia sudah tidak suka dengan pelajaran gurunya. Ihsan akan bolos, akan melarikan diri dari sekolahnya, sehingga ketahuan oleh ayahnya akan menghukumnya dengan memukulnya, memarahinya, sampai pada akhirnya dia dipindahkan ke sekolahan yang menuntutnya seperti asrama, menuntutnya untuk tinggal di situ dan tidak tinggal dengan orang tuanya. Ayahnya itu memarahi Ihsan juga karena ibunya terlalu memanjakannya. Ibunya sangat sayang sekali kepada Ihsan karena ibunya sudah berpikir bahwa Ihsan itu tidak sama dengan kakaknya. Ihsan itu anak istimewa. Ihsan itu perlu dikasih sayangi dengan sangat besar. Namun ketika Ihsan itu sudah masuk dalam asrama, Ihsan mulai perlahan-lahan seperti hancur hidupnya, karena dia sudah tidak bisa seenaknya sendiri, seperti pulang sekolah main, kemudian pulang sekolah itu dia langsung menggambar, mewarnai seperti yang dilakukan sebelumnya di hari-hari biasanya. Dia akan selalu pelajaran, kemudian setelah pelajaran dia akan ada di asrama tersebut, tidak boleh kemana-mana. Ya istilahnya kalau di sini biasanya itu kan mondok, di dalam pondok pesantren itu ya sama aja seperti itu. Nah, pada akhirnya datanglah seorang guru yang notabene ternyata di sini guru tersebut diperankan oleh Amir Khan, aktor yang sangat terkenal yaitu Amir Khan, yang notabene dia bahkan dulu sempat seperti Ihsan, yang orang tuanya itu sangatlah memandang rendah dia karena dia tidak bisa, karena dia itu lamban dalam belajar, karena dia itu kesulitan dalam belajar, sehingga dia berusaha bagaimana caranya dia bisa belajar, dia bisa mengerti sesuai dengan kemampuan dia. Akhirnya dia berusaha dan pada akhirnya dia menjadi guru di sana, gurunya Ihsan. Dia guru kesenian. Pada akhirnya dia menemukan bahwa Ihsan ini pandai menggambar. Dia menemukan bukunya Ihsan ketika dia berkunjung ke rumah orang tuanya. Dia menanya orang tuanya bagaimana Ihsan ini sehari-hari. Orang tuanya sudah menceritakan bahwa anak ini begini, dia berbeda dengan kakaknya, dia sulit dalam belajar, selalu mendapatkan nilai yang rendah, nilai yang jelek. Kemudian dia pergi ke kamarnya Ihsan dan menemukan sebuah buku. Nah, buku itu entah, saya kurang tahu buku itu kesenian apa. Jadi di buku yang tebal itu Ihsan menggambarkan ada gambar orang tuanya, ayahnya, ibunya, kemudian kakaknya, dan si Ihsan bergandengan tangan, mereka berempat bergandengan tangan. Namun lama-kelamaan ketika buku itu, nah sebentar saya contohkan, misalkan ini buku ya. Nah itu
Ihsan itu punya buku kurang tebal ini. Nah jadi di setiap lembar kertas yang ada di bukunya itu Ihsan menggambarkan, ada gambar orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, dan kemudian dia saling bergandengan tangan. Tetapi ketika itu buku itu dibuka seperti ini dengan cara seperti ini, seperti ini, itu akan membuat si gambarnya Ihsan sendiri, dia menggambarkan dirinya sendiri, itu perlahan-lahan hilang, perlahan-lahan menjauh, meninggalkan tangan kakaknya, melepaskan tangan kakaknya, hingga sampai pada akhirnya gambar dia hilang, dan pada lembar kertas terakhir di buku tebalnya itu hanya tinggal 3 orang, ibunya, ayahnya, dan kakaknya saja. Nah, pada kasus ini, buku ini membuat si gurunya ini, si Amir Khan ini tercengang. Si Amir Khan ini berpikir, dan menurut si Amir Khan itu sangat luar biasa. Anak seumur itu sudah bisa menggambarkan dengan teknik seperti itu di dalam buku, yang notabene buku itu sangatlah tebal dan gambaran itu sangatlah bagus serta sangatlah lurus dan halus. Itu yang membuat si Amir Khan ini tercengang. Dia menjelaskan kepada orang tuanya bahwa Ihsan ini adalah anak yang memiliki gangguan pada belajar, entah itu lamban belajar atau kesulitan belajar. Dua-duanya bisa masuk dalam kasus Ihsan ini, sehingga orang tuanya itu harus mengerti bahwa setiap anak, bahkan 2 orang anak yang saling berkesinambungan, 2 orang anak adik dan kakak ini, mereka berdua ini sangatlah jauh berbeda itu di dalam keluarga loh. Apalagi anak yang lain seperti dengan temannya, itu sangatlah berbeda kemampuannya, padahal itu sama-sama saudara kandung, itu pun berbeda kemampuannya, karena memang setiap manusia itu sudah diciptakan dengan berbeda-beda, dengan kemampuan dan kekurangan, kelebihan yang berbeda-beda. Yang terjadi pada kasus Ihsan ini adalah kasus Ihsan dan kakaknya ini memang dia pintar dalam pendidikan, dia sangatlah pintar, cerdas, kemudian dia selalu mendapatkan nilai yang baik, prestasinya sangat baik. Tetapi pada adiknya kasusnya berbeda. Adiknya tidak bisa mengerti huruf-huruf tertentu, huruf-huruf yang dia tahu itu sama, sehingga Ihsan ini sulit dalam menuliskan huruf-huruf itu, sehingga membuat dia stres, sehingga membuat dia pikirannya itu bingung bagaimana cara menuliskannya. Namun si Ihsan ini ahli dalam bidangnya, dia bisa menggambar, gambarannya bagus, kemudian dia bisa menggambar dengan teknik seperti itu. Bayangkan, itu masih anak usia sekitar SD kelas 3 mungkin, kalau nggak kelas 4 itu sudah bisa seperti itu. Belum tentu si kakaknya Ihsan itu bisa menggambarkan dengan teknik seperti itu di media buku yang sangatlah tebal, belum tentu. Karena si Amir Khan ini menjelaskan, karena memang, dan juga menurut saya, karena memang kemampuan setiap anak itu memang tidak sama, memang berbeda. Jadi kita sebagai orang tua dan sebagai guru itu harus mengerti teknik apa yang harus dilakukan pada si anak ini, si anak A, si anak B, si anak C, teknik apa yang bisa, mampu dan bisa diterima, kemudian bisa dilakukan dengan gampang dan mudah oleh anak tersebut, sehingga bisa membuat anak ini mengerti. Pada kasus Ihsan, jadi guru itu harus lebih fokus kepada Ihsan, teknik apa yang harus diajarkan,
agar Ihsan itu bisa mengerti huruf-huruf paling kecil saja lah. Ihsan itu mengerti huruf-huruf dari A sampai Z. Ihsan hafal, kemudian Ihsan itu tahu bentuk-bentuknya, sehingga dia tidak merasa bahwa huruf-huruf itu sama. Itu harus ada teknik tersendiri. Dan kemudian anak itu tidak bisa serta-merta dimarahi. Ketika anak itu tidak bisa, orang tua ataupun guru tidak serta-merta harus memarahinya. Karena ketika sudah anak ini dimarahi 1-2 kali, dia akan merasa biasa. Namun bila keterusan dia dimarahi, setiap dia tidak bisa, dia dimarahi, malah dia tidak diajari bagaimana dia supaya bisa, anak ini akan memberontak. Anak ini justru akan malas, justru akan lebih malas. Aku gak mau, aku sudah berusaha tapi aku masih aja dimarahi. Nah, dia akan berpikir, meskipun aku sudah berusaha semaksimal mungkin, sebisa aku, pasti ujung-ujungnya aku masih dimarahi, masih dibandingkan. Nah, tanda kutip yang dibandingkan. Jangankan anak kecil, kita saja yang sudah dewasa dibandingkan. Bukan dalam keluarga. Misalkan contohnya, guru membandingkan kita dulu ketika SMA misalkan. Kamu loh masuk terus, tetapi kok kalah sih sama temanmu yang jarang masuk ini, tapi dia pintar dalam matematika, tapi kamu kok gak bisa dalam matematika. Nah, tidak bisa guru harus serta-merta seperti itu, tidak bisa. Karena setiap orang, setiap anak itu ahli dalam bidangnya. Ya mungkin dia meskipun masuk, tetapi dia ahli dalam bidang matematika. Tetapi anak yang sering masuk ini, dia ahli dalam bidang lain, misalkan seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Itu dia ahli di sana. Belum tentu si anak yang ahli di bidang matematika itu, dia ahli juga di bidang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi memang guru atau orang tua itu memang tidak boleh menyamaratakan, ya, bahkan ya, menyamaratakan setiap muridnya atau setiap anaknya itu harus sama kemampuannya, tidak bisa. Karena memang sudah ditakdirkan anak itu berbeda kemampuannya, bahkan tingkat kecerdasannya, IQ-nya itu berbeda meskipun dalam satu keluarga yang terjadi dalam kasus Ihsan dan si kakaknya ini. Nah, maka dari itu tugasnya adalah orang tua itu tidak boleh memarah-marahinya ketika anaknya itu tidak bisa dalam, atau ketika anaknya itu kesulitan dalam belajar, tidak boleh dimarah-marahi pada kasus Ihsan. Sehingga bila itu terjadi terus-menerus, akan terjadi seperti kayak Ihsan. Dia tidak mau belajar sama sekali, bahkan dia akan merasa stres dan dia jadi anak yang tertutup, introvert. Sehingga untuk menggambar pun dia tidak mau akhirnya, padahal itu ahlinya dia saat itu, ahli bidangnya dia menggambar itu. Jadi memang ya itu tugasnya guru dan orang tua harus punya teknik tersendiri, pelan-pelan, sabar yang penting, ulet, teliti dalam mengajarkan suatu pelajaran ataupun pendidikan kepada anaknya, entah itu tentang memberikan petuah, tentang menyelesaikan sebuah problematika dalam anaknya, itu harus hati-hati dan harus sabar. Karena apa? Semua orang itu sudah sesuai takaran masing-masing. Kemampuan, kelebihan, kekurangan itu sudah diciptakan dari sanatnya masing-masing. Dan itu tidak sama, berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan tentang resume film ini. Apabila ada kekurangan atau dalam penjelasan penyampaian saya dalam video ini ada salah kata, mohon dimaafkan. Nah, satu yang sangat penting di film ini juga memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa setiap anak itu adalah anugerah.
setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Di awal sudah dikatakan bahwa anak ini adalah anugerah. Jadi mau bagaimanapun juga orang tua harus menerima bagaimanapun kekurangan anaknya. Kemudian gurunya juga harus fokus bila ada satu muridnya yang ketinggalan dalam pelajaran, kesulitan entah lamban dalam belajar, gurunya harus memfokuskan pada anak ini. Karena pada dasarnya di dalam kelas itu bila diisi dengan peserta didik sebanyak 30, guru justru tidak akan maksimal dalam memberikan materi, dalam mengajarkan berbagai materi kepada peserta didik, sehingga terjadilah kasus pada Ihsan. Dia tidak difokuskan oleh gurunya, bahkan hanya Ihsan saja, hanya satu loh. Bagaimana kalau misalkan ada Ihsan yang lainnya, ada 4 Ihsan, bagaimana itu gurunya? Nah, seperti itu guru harus memecahkan apa teknik yang harus dilakukan agar semua murid-muridnya itu bisa dalam mencerna dan mengerti materi yang diajarkan, seperti itu. Terima kasih. Thank you for watching.